Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke teman-teman, di sini di depan kita ada kulkas Polytron 2 pintu. Ini kulkasnya dia tidak bisa beku ya. Kemudian yang di bagian atas di sini hanya dingin saja. Untuk yang di bawah di sini tidak dingin sama sekali ya. Dan info yang saya dapat di sini udah pernah diservis dan udah pernah diganti kondensor dan segala macam, pokoknya habis banyak lah teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan coba nyalakan dulu untuk kulkasnya. Nanti kita akan coba cek sama-sama. Oke, di sini udah nyala. Untuk mesin kompresor di sini udah hidup ya. Nah, ini mesin kompresornya suaranya cukup lumayan keras. Oke, di sini saya coba nyalakan untuk flash terlebih dahulu. Oke, jadi di sini udah terang ya. Nah, di sini benar ya bahwa kulkas Polytron 2 pintu ini udah pernah diservis dan udah diganti kondensor. Ya, nah ini contohnya saat pergantian kondensor nih teman-teman ya. Nah, kemungkinan besar kenapa terjadi pergantian kondensor mungkin ya, ini hanya mungkin karena di bagian bodi kulkas itu mengalami kebocoran sehingga teknisi menggantinya kondensor eksternal teman-teman ya. Tapi yang perlu diketahui saat pergantian kondensor kita harus sesuaikan ya panjang kondensor tersebut. Ada yang memakai kondensor 10 itu udah mampu, ada juga yang memakai kondensor 12 ya. Jadi kalau misalkan untuk kulkas Polytron ini dia menggunakan kondensor 10, otomatis kerja mesin kompresor itu agak lebih berat dan juga suara mesin kompresor agak lebih kencang ya. Kemudian di bagian filter ini terasa panas banget ya, tidak panasnya tidak seperti biasanya lah, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk kondensor ini dia menggantinya dengan kondensor 10 teman-teman ya. Nah, harusnya di sini kalian mengganti dengan kondensor yang lebih besar yaitu kondensor 12 supaya kerja mesin kompresor biar nggak berat teman-teman ya. Kemudian filter juga nggak terlalu panas banget. Oke, di sini ada juga yang namanya timer teman-teman ya. Jadi karena di sini freon normal masih ada, mesin kompresor juga jalan. Kemudian di bagian kondensor panas, besar kemungkinan di sini letak kerusakannya itu ada di bagian kelistrikan, seperti contoh di bagian kipas, defrost, fuse, heater dan juga timernya. Jadi kalian harus cek di bagian kelistrikannya teman-teman ya. Oke, jadi sekarang kita akan coba cek di bagian freshernya ya. Yang pertama yang harus kita cek di sini kipasnya ada hembusan kipas atau tidak. Nah, di sini saya cek itu nggak ada hembusan kipas sama sekali ya yang keluar dari lubang ventilasi. Nah, besar kemungkinan di sini kipasnya itu rusak teman-teman ya. Kalau misalkan kipas ini rusak, jika kulkas dinyalakan, otomatis kulkas ini hanya dingin saja di bagian fresher, namun di bagian bawah ini nggak dingin. Tapi lama-kelamaan nanti kulkas ini ada timbul pengeblokan bunga es teman-teman di area dindingnya ya. Jadi kalau misalkan kipas hidup pasti ada hembusan angin dari lubang ventilasi ini teman-teman ya. Oke, sekarang di sini kita akan coba lepas ya. Kita akan coba lepas di bagian baut. Di sini ada 3 baut ya, beserta 4 baut dengan di bagian covernya. Supaya nanti kalian bisa lihat juga apakah benar kipasnya mati atau tidak, teman-teman. Oke, jadi di sini udah selesai saya bongkar, saya lepas, tinggal kita tarik aja. Nah, di sini benar ya bahwa kipasnya di sini tidak berputar. Jadi seperti ini teman-teman ya. Jika kompresor hidup tapi kipas tidak berputar, berarti besar kemungkinan di sini terjadi kerusakan di bagian kipas. Tapi ketika sebaliknya ya, kalau misalkan mesin kompresor ini mati kemudian kipas hidup, berarti kerusakan terletak pada mesin kompresor. Jadi antara mesin kompresor dan juga kipas ini harus hidup ya bersamaan. Jadi ketika mesin kompresor mati, otomatis kipas juga mati.
Sebaliknya juga sama teman-teman ya. Ketika di waktu pendefrosan pencairan bunga es, otomatis kan mesin kompresor mati ya untuk mencairkan bunga es. Nah, di sini kipas juga ikut mati teman-teman. Tapi di sini kita cek mesin kompresor hidup, tapi di sini kipasnya mati. Nah, jadi besar kemungkinan di sini kerusakan di bagian kipasnya ya. Jadi harus kipas di sini harus kalian ganti. Nah, untuk pergantian kipas di sini banyak juga ya yang bertanya masalah pergantian kipas. Jadi kipas ini ada dua macam. Ada dua macam, diantaranya ada juga yang as kecil, ada juga yang as besar. Di sini saya jelaskan secara detail. Jadi kalau misalkan kalian mau ganti, kalian coba lepas, kalian copot, kemudian kalian bawa ke toko, baru kalian tunjukkan apakah kipas di sini cocok atau enggak ya di asnya, karena ada as yang kecil, ada juga yang as yang besar. Nah, kemudian di sini ada juga yang bertanya apakah putaran kipas kulkas itu berputarnya ke kiri atau ke kanan. Nah, di sini tergantung baling-baling ya. Kalau misalkan baling-balingnya arahnya ke kiri ya berarti dinamonya harus ke kiri. Kalau misalkan baling-balingnya itu ke kanan berarti ya dinamo harus putar ke kanan. Tapi nggak semuanya, nggak masalah teman-teman. Kalau misalkan kalian mau beli kemudian arah putarannya ke kiri tapi aslinya putarnya ke kanan, kalian tinggal bolak-balik aja angkernya ya. Di video saya udah pernah saya bahas teman-teman. Oke, yang kedua di sini kita coba cek di bagian sensor defrost ya. Nah, di sini untuk sensor defrost untuk kulkas Polytron ini ada dua macam teman-teman ya. Jadi sensor defrost yang terpisah dengan fuse, ada juga yang sensor defrost bersamaan dengan fuse. Nah, ciri-cirinya kalau yang udah gandeng itu pasti ada 3 kabel. Ya, 3 kabel sama seperti ini. Nah, di sini udah pernah diganti sepertinya teman-teman ya. Tapi nanti kalau misalkan jadi kita perbaiki ya, nanti kita ganti juga kipas beserta sensor defrost. Kita rapikan kembali untuk solasi-solasinya teman-teman ya. Kemudian untuk bunga es. Jadi untuk bunga es semuanya udah ada di sini, udah full sampai ke bawah ya. Artinya freon semuanya aman, hanya saja di bagian kelistrikan. Tapi di sini nggak sampai di sini dulu ya. Jadi semuanya harus kita cek mulai dari kipas, kemudian lanjut ke bagian sensor defrost, kemudian kita cek juga di bagian heaternya ataupun di bagian pemanasnya ini. Jadi harus kalian cek semuanya harus kalian cek. Jadi nggak bisa dengan kita mengganti satu komponen itu kalian berharap minta dingin. Itu salah teman-teman ya. Jadi kalian harus pastikan dulu mana yang rusak baru kalian ganti. Jadi hasilnya kulkas kalian tuh bisa dingin kembali teman-teman ya. Oke, karena di sini saya hanya mengecek saja. Nanti kalau misalkan jadi ya kita servis, kalau nggak jadi ya kita nggak hanya ngecek saja ya teman-teman ya. Oke, jadi yang pertama di sini kipasnya udah nggak berputar, jadi harus kita ganti. Dan untuk putaran dari kipas di sini baling-balingnya itu arahnya ke kiri ya. Nah, arahnya ke kiri, jadi kita harus mengganti dinamo yang putarannya itu ke kiri ya, supaya hembusan angin ini ke depan. Kalau ke kanan ini otomatis hembusan anginnya itu malah ke bagian evaporator. Nah, jadi sama aja, kalau misalnya kebalik malah nggak dingin ya teman-teman ya. Oke, jadi sampai di sini ngerti teman-teman ya. Jadi kalian coba analisa sendiri untuk kulkasnya, di mana letak kerusakannya. Di situ udah saya bahas semuanya, mulai dari mesin kompresor, kemudian bagaimana cara menangani sebuah kulkas yang kulkasnya hanya dingin saja, kemudian bawah kurang dingin. Itu udah semuanya ya, sudah saya upload di video saya teman-teman. Tinggal kalian praktekin aja di kulkas kalian, insya Allah itu banyak banget yang berhasil teman-teman ya. Oke, karena di sini kipas nggak berputar ya, jangan harap di sini di bagian bawah itu bisa dingin, apalagi yang di bagian atas itu bisa beku. Jadi ini kalian tinggal mengganti kipas, kemudian sensor defrost kalian perbarui, insya Allah kulkas kalian di sini bisa beku kembali teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan jika teman-teman masih bingung ataupun masih penasaran juga ya bagaimana cara memperbaiki, kalian bisa tulis di kolom komentar atau lanjut ke IG. Itu aja ya. Oke, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.